Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku kalian dimanapun kalian berada ya. Di pagi hari ini aku sedang berada di Simpang 5 Pendopo Pali. Inilah tugu yang begitu fenomenal ya. Dan di kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyelusuri ya, dari Simpang 5 Pendopo Pali ini untuk menelusuri perjalanan menuju ke Simpang Belimbing yang akan membawa kalian dari Simpang Belimbing itu mau ke Muara Enim bisa, mau ke Prabu Muli bisa. Nah, nanti dari Prabu Muli itu mau ke Lampung bisa, mau ke Palembang bisa, dan lain sebagainya ya. Nah, inilah keadaan lintasnya, jalan lintasnya Simpang 5 Pendopo Pali menuju Simpang Belimbing. Nah, ini masih di pusatnya ya, masih di pusatnya Pendopo Pali ya. Ini di depan kita sebelah kanan kita itu hotel, dan sebelah kiri kita ada apa itu tadi ya, print kebai. Banyak sekali makanan di sini ya guys ya. Inilah kalau masih di dekat-dekat Simpang 5 Pendopo Pali ini masih rame ya, masih lumayan cukup padat perjalanannya ya. Apalagi kalau di saat pagi dan sore hari ini. Kebetulan sebelah kiri kita itu pusat apa namanya ya, iya markasnya Pak Isdianto ya, Bupati Pali saat ini ya. Dan sebelah kanan kita itu jalan simpang menuju ke Samsat Pali. Kita akan lanjut terus. Kurang lebih perjalanan dari Simpang 5 Pendopo Pali menuju Simpang Belimbing itu ya, kalau perjalanan santai itu kurang lebih ya setengah jaman lah ya guys ya. Kalau cepet ya sekitar ya nggak sampai setengah jaman. Tapi tergantung dengan kondisi jalan ya. Kalau macet ya lebih dikit lah ya. Nah, di sebelah kanan kita itu nanti ada Simpang Kejaksaan dulunya ya. Ini karena kantor kejaksaan ini dulunya, sekarang udah pindah. Dan ini sebelah kanan itu jalan menuju ke Taman Pahlawan. Di situ ada Taman Pahlawannya ya guys ya. Kita akan lanjut. Nah, di depan gak jauh dari sini kita nanti akan menemui pom bensin pertama ya. Pom bensin pertama yang berada di kota Pendopo Pali ya. Ini ada bakso nih guys, bakso mercon. Itu sudah cukup lama ya warungnya itu. Wah, innalillahi ya Allah, ini guys ada buso terjungkil ya guys. Mudah-mudahan sopirnya nggak apa-apa itu ya. Dan sebelah kanan kita itu ada kiri kita itu ada TPU ya, TPU Pendopo Pali ya. Sebelah kanan tuh kantor PLN. Nah, oh, ini ada Pondok Makan Cafe Enap. Dan ini ada Wong apa namanya, aduh cepet banget sih, ini mau makan pindang itu guys ya. Wah, ini pom bensinnya. Kalau masih pagi memang masih ramai seperti ini ya, tapi nggak lama kok guys ya. Nanti jam-jam berapa ya, jam 10 itu udah sepi kok di situ. Karena biasa itu kan truk-truk ya yang ngantri malam itu kan. Karena solar itu kan biasanya datangnya udah tengah malam tuh ya, jam 1. Kalau biasanya kalau dari pagi udah habis, sore itu udah habis ya kan. Ya kan, sore udah habis, nanti ngisinya udah tengah malam. Jadi truk-truknya lebih baik ngantri lah mereka ya kan, karena ya mereka juga kan kalau malam nggak kerja kan, kerjanya siang kan itu. Oke, sebelah kanan kita itu ya ini ya, golf, lapangan golf Pendopo Pali. Wow, asapnya luar biasa. Dan ini ada mobil-mobil tangki pembawa apa nih ya, ada tidak terlihat oleh supir ya. Kita jangan terlalu dekat ya nih dengan ini ya, kalau nyalip aja gitu. Kapasitas 5.000 liter 5.000 liter ya, 16 DPD Pendopo Pali ya. Oke, ini tikungan ini lumayan cukup lebar ya. Nah, sebelah kiri kita itu ada Daun Cafe ya, itu guys, apa
golfnya tuh, lapangan golf itu sungguh sejuk. Kalau udah sore ya, biasanya tuh banyak pengunjung yang datang ke sini bawa anak, bawa istri, bawa pacar ya kan. Santai dia di sini. Karena banyak pepohonan guys, pepohonan kayu pule kalau nggak salah dia. Kayu pule, bahasa kami kayu pule ya. Karena dia kayunya itu yang ada kayak getah-getahnya gitu. Di sebelah kiri kita itu ada Hotel Nortania nih ya, Hotel Nortania yang murah meriah. Ada masjidnya juga guys, Masjid Al Hijrah Golf Permai ya, Golf Permai. Nah di atas itu di atas itu tuh kantornya golf ya, kantor untuk golfnya di situ. Tapi biasanya dia tuh ngadain acara-acara juga tuh di situ. Nah, sebelah kiri itu ke perumahan ya, Golf Permai. Nah, kita lanjut lagi guys ya. Ini kita udah mendekati Jalan Handayani nih guys. Wah, itu kos-kosan ya. Wah guys, mantap sekali di sini. Nah di sebelah kanan kita tuh ada Kopi Dari Hati ya. Ini kopi ya, ada kantor polisi, polsek. Ya kalian yang udah lewat sini pasti tahu lah ya keadaan di sini. Wah suasana seperti ini. Dan mudah-mudahan video kali ini tuh bisa apa ya, mengingatkan kembali memori-memori indah di kota Pendopo Pali. Buat kalian yang sudah pernah tinggal di Pendopo Pali ya. Kebetulan aku sendiri di Pendopo Pali ini udah hampir 2,5 tahun ya. Dan insya Allah di pertengahan bulan Juli ini udah selesai kerjaku di sini guys. Ada puso-puso nih ya. Ini jalan masuk ke perumahan Handayani ya, ini gornya. Dan di sebelah kanan kita itu ada bengkel Yamaha. Kalau kalian mau servis motor di situ, ini ada kantor Shopee. BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatannya di sana guys ya. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu nggak ada di sini guys. Adanya di Muara Enim atau di Prabu Muli. Ini nampaknya mau dibangun ya, mau dibangun penginapan rasanya. Ini ada MTS Negeri Pali. Di sebelah kanan kita nih ada Hotel Nirwana. Ini hotel yang lumayan cukup berkelas lah ya. Ada BSI, Bank BRI ya kan. Memang kota Pendopo Pali ini udah gimana ya, untuk perputaran perekonomiannya itu cukup cepat ya. Ada 35.000. Ini kalau sebelah kiri kita nih ke kantor Polres Pali ya, Pendopo Pali. Udah tuh rumah sakitnya di situ juga. Rumah sakitnya baru guys, dan cukup besar sekali. Rumah makan terkulai tapi tak layu. Ini ada pindang, ada restoran Sejahtera. Ini Sejahtera ya, bukan sederhana ya, karena sederhana nggak boleh buka di sini. Jadi dirubah dengan nama Sejahtera. Oke, di depan kita ini ada perempatan. Jadi kalau sebelah kiri itu mau menuju ke Bandara Lama, dan sebelah kanan itu masuk ke Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi. Di situ ya, Kelurahan Handayani ya. Yang bagus sekali guys rumahnya nih guys. Rumah dinas wali kota. Wajar lah ya. Rumah dinas wali kotanya tuh di Jalan Handayani, Jalan Merdeka SP Airport. Airportnya. Klinik Alvaris Medica. Ya, ini kalau udah sampai sini, nanti kesananya tuh lumayan agak sepi ya. Ya ada perumahan nanti di ya kurang lebih ya sekitar perjalanan 5 menit lah, 5 sampai 10 menit itu kita udah baru nemuin lagi rumah-rumah di sana nanti ya. Tapi masih jauh kok. Setelah kantor bupati ya, kalau dari sini masih lumayan ya, sekitar 5 menitan lagi lah kita akan sampai di kantor dinas bupati ya, Bupati Pali. Apotek Zam-Zam Putri Wulandari, Dokter Putri Wulandari, Masya Allah. Ini guys rumahnya, Masya Allah, bagus sekali. Memang banyak juragan-juragan toke-toke di sini ya.
Ini ada dinas pertanian di sini. Oh ya, kalau di kota Pendopo Bali ini tuh kota minyak guys ya. Saya sendiri udah hampir 2,5 tahun itu ya di sini aja gitu ya kan. Itu naik mulai dari Pertamina, dari PT Medco, Seleraya, itu di sini semua ya guys ya. Dari Pendopo Bali lah, ya, dari Prabu Muli sampai ke Musi Blok gitu. Memang Sumatera Selatan ini kaya guys sumber alamnya, dari mulai batu bara, minyak dan gas. Ya mudah-mudahan dengan kekayaan alamnya tersebut bisa lebih dong untuk bisa membangun lebih cepat ya dalam proses pembangunan wilayah Sumatera Selatan ini ya. Masa dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah kok masih sama-sama aja ya kan, nggak mungkin ya kan. Kemudian bisa lebih cepat lagi lah ya proses pembangunan. Nah ini ada sambungan ya, sambungan gorong-gorong. Dulu gorong-gorongnya itu rusak ya, jalannya rusak, terus dibangun, dibesarin lubangnya, dikasih besi, dikasih plat lah ya, plat besar itu, udah tuh dicor, udah langsung diaspal ya. Cuman sayangnya, ini kantor kejaksaan negerinya yang Pali ya, yang baru ya. Cuman sayangnya penambalannya itu kok seperti itu ya. Maksud aku ya dibuat landai kayak, dibuat landai dengan aspalnya, jalan aspal yang sebelumnya gitu. Nah, jadi waktu awal-awal pembangunan itu sering sekali mobil-mobil yang agak ceper ya, bukan agak ceper, agak rendah bempernya itu kena guys. Bahkan mesinnya itu banyak yang garuk-garuk itu di aspal tersebut ya kan, karena dia levelnya terlalu tinggi dan nggak dibuat landai ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk pembangunan proyek-proyek jalan seperti itu harus lebih diperhatikan lah ya, jangan sekedar udah selesai dah gitu aja ya, harus dinilai lah ya kan. Ini jalan ke kantor Bupati Penukal Abab Lematang Ilir itu tadi ya. Dan ini ke sana, ini menuju ke Simpang Belimbing. Ini pintu gerbangnya ya. Mau liburan kemanapun gunakan BSB Mobile. Bukan promosi ya, Makobrimob. Wah itu Makobrimob, markasnya di sana ya Makobrimob. Wow, ada Kijang LSX. Ini ada pondok pesantren ya di sini ya. Ini pondok pesantren Latansa Mustika. Jadi kebanyakan ya bagus sih tempatnya ya. Udah pinggir jalan tempatnya ya. Kalau tempat pinggir jalan kan santri nggak stres ya. Karena kebiasaan kan orang biasa dari kota langsung ke pondok pesantren, terus tinggalnya di tengah. Nah ini guys, ada perumahan ini ya, lapak perumahan yang masih baru mau dibuka ini guys ya. Ini sebelah kiri jalan menuju lintas Pendopo Bali ke Belimbing nih guys ya. Wow, luas sekali guys. Ini kayaknya belum dipatok-patoki ya, belum di sekat-sekat. Itu kayaknya bentar lagi launching deh. Buat kalian yang punya duit lebih baik dibuat itulah jadi aset guys di situ guys ya. Karena nggak menutup kemungkinan, karena lintas Pendopo Bali ini itu sekarang itu udah jadi lintasnya menuju ke Lubuk Linggau guys. Jadi udah banyak sekali mobil-mobil dari Palembang menuju Lubuk Linggau itu lewat sini, nggak lewat Sekayu ya. Banyak juga ya, sebagian yang lewat Sekayu, Betung, ada juga yang lewat Lahat ya. Cuman kalau diperhitungkan tuh lebih jauh, lebih dekat lewat sini guys. Kalau dari Palembang itu menuju ke Lubuk Linggau itu kurang lebih ya, dari Pendopo ke Palembang itu kurang lebih 4 jam. Itu kalau lambat ya. Kalau cepat itu 3 jam sampai. Ya kan? 3 jam kelewat tol. 3 jam dari Pendopo ke Palembang. Dari Pendopo ke Lubuk Linggau itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi kalau dari Palembang menuju Lubuk Linggau itu kurang lebih 4 tambah 5 9 jam guys sampai. Jalannya pun enak. Kalau kita cepat lebih kencang itu bisa lebih cepat lagi ya.
Ini Simpang Raja guys ya. Di sebelah kiri kita itu menuju ke Tanah Abang, juga jalan menuju ke Tel. Jadi mobil-mobil yang lalu situ tuh mobil-mobil kayu kertas dari MHP menuju ke Tel. Telnya itu ya berada di arah jalan lintas Belimbing ke Prabu Muli di situ ya. Nah ini contoh mobil-mobil, wah ini alat-alat berat ya. Di sini memang juragan-juragan semua nih. Banyak sekali alat-alat berat, mobil-mobil besar ya, tangki, mau mobil kayu dan ya dan lain sebagainya. Karena di Pendopo Pali juga itu masih sebagian itu masuk ke wilayah MHP atau HTI, Hutan Taman Industri. Wah, ini sebelah kanan kita itu ada TPU Simpang Raja ya guys ya. Ini ada rumah makan Bu Ida di Simpang Raja ya. Ini lumayan cukup enak ya, dan lumayan cukup murah lah. Nah, nggak jauh dari sini, nanti di depan itu ada pom bensin kedua yang akan kita temui. Lima Pendopo Pali menuju ke Simpang Belimbing. Nah, ini ada rumah makan Kang Dadang. Ya, itu ada ayam bakarnya, mantap. Ayam penyetnya mantap. Dan di sini juga banyak sekali ya workshop ya, workshop bos-bos ini rumah gedenya kayak gini, tempatnya sendiri ya Allah, kasihan sekali itulah guys ya. Ini contohnya salah satunya itu ya, workshopnya itu ya. Oh, alat-alat berat banyak sekali di sini ya. Jadi sini memang banyak proyek ya di sini ya, banyak PT di sini ya. Ini ada pom bensin ya, pom bensin keduanya ini guys. Ini udah mulai agak sepi ya untuk solarnya ya. Kalau di sini solarnya berbeda ya. Jalur solar kalau yang di dekat kota tadi itu jalur solar sama Pertalite itu jadi satu. Yang pertama tuh beda. Nah di situ yang membuat sering macet karena banyak sekali mobil ya, namanya mobil solar diesel sama bensin ya kan, biasa itu. Ini ada toko yang lumayan cukup besar. Ini ada apa nih guys depan ini? Oh ini mau ke PT. Oh mau bangun jalan, nutup jalan. Ini masjid apa ya? Masjidnya cukup bagus nih guys. Masjidnya konon katanya itu kalau aku baca profilnya itu tuh dibangun sama juragan ya, juragan dari Malaysia. Itu dia menghibahkan dan membangun masjid tersebut. Wah Masya Allah, semoga amal ibadahnya, amal pahalanya itu tak putus-putus ya. Itu apalagi masjidnya rame terus itu guys, banyak sekali diisi dengan pengajian-pengajian. Itulah ya kalau seumpamanya pembangunan masjid itu dibangun dengan mungkin ya insya Allah hartanya itu halal ya kan, jadi berkah dan masjidnya pun rame ya. Dan itu sebelah kanan itu ke Surya Argo Langgeng, itu ke perkebunan ya, perkebunan. Dan kalau nggak salah di situ ada pabrik sawit. Kita akan lanjut ya perjalanan ini. Memang cuaca di siang hari ini mau menunjukkan pukul 9:13 dan cuacanya itu panas guys. Di Kota Pendopo ya udah beberapa hari, malam kemarin itu gerimis ya, gerimis saja, belum ada tanda-tanda hujan deras. Tapi ini udah kayaknya di sini habis hujan ya. Kalau di tempat kami di Simpang 5 Pendopo Pali itu terang guys ya. Jadi sumur tuh ya masih, airnya masih cukup rendah. Jadi sekali sedot habis. Pokoknya satu tendon tuh udah habis. Kalau mau ngisi 2 tendon tuh 2 hari nggak cukup itu. Inilah yang kusebutkan tadi. Setelah jalan itu perumahan-perumahan tadi, ini kesana itu sepi guys ya. Ada cuman rumah-rumahnya cuman 1-2 aja lah nanti ya. Ya lumayan cukup agak jauh lah, sekitar 5-10 menit kita akan melalui jalan yang lumayan cukup sepi ini. Dan jalanannya itu bagus guys ya, datar, tapi ada beberapa lubang yang harus kalian perhatikan ya. Kalau kalian jalan malam itu kendaraan roda 2 yang khususnya itu, ini kan sepertinya ini lubangnya lumayan dalam-dalam, itu bisa membuat kita tuh oleng.
apalagi kita kenceng ya. Kalau kendaraan roda 4 ya masih lah, walaupun oleng dikit ya masih bisa lah ini kan. Kalau motor kan ngeri ya. Nah inilah kanan kiri itu masih perkebunan warga ya. Sebelah kiri kita itu perkebunan sawit dan ada perkebunan karet, sama dengan sebelah kanan juga ya seperti itu ya. Ada sawit, ada karet. Memang ya di sini memang awal-awalnya itu kan banyak sekali perkebunan karet, apalagi masuk ke arah daerah Ibul. Wah, daerah Ibul itu masih rata-rata tuh karet semua. Cuman sekarang itu udah mulai ditebangi dan beralih ke sawit, guys. Jadi ya itu yang membuat harga lahan tuh lebih mahal. Yaitu dari mulai adanya perkebunan sawit. Nah, ini ada sedikit perumahan ya. Ini ada Waterboom Putra masuk ke sebelah kanan. Cuman aku sendiri belum ke sana ya, belum pernah ke sana lah. Kayaknya tempatnya agak sepi ya. Cuman ya kalau hari-hari besar itu rame di sini, guys. Ada depot air minum. Wah, ini ya. Udah mulai dibangun lah rumah-rumah. Cuman di sini ya masih sepi lagi. Padahal ya kan, guys, kalau dipikir-pikir ini kan masih jalan lintas ya. Jalan lintas dan gak jauh dari kota. Kok bisa sepi ya? Apa mungkin ini ya? Ini ada jalan yang agak rusak dikit ya. Mungkin juga ya, ini yang punya lahan ini nggak mau membukanya. Padahal ini wah prospeknya bagus betul ya. Dibuat di doser, dibuat kaplingan kan mantap nih, guys. Bisa rame di sini ya. Daripada dianggurin kayak gini, ya kan? Cuman ditanami karet, ya kan? Lebih baik ditanami gedung-gedung, ya. Ditanami cor-coran. Nah, ini ada mobil truk yang mau menyalip. Wah, kita kasih jalan dulu ya. Ya. Memang ini mobil batu, ngangkut batu, ngangkut kayu, batu bara. Dan kalau ini ya, nanti di depan ini ada jalan lintas batu bara, guys. Itu yang dari Muara Enim, jalan lintasnya dari Muara Enim menuju ke entah kemana itu ya. Mungkin dermaganya di sana ya, atau stasiunnya di sana, saya juga nggak tahu. Karena aku belum pernah lewat situ ya. Karena itu jalur khusus untuk mobil-mobil pengangkut batu bara. Kalau kita nekat masuk ke sana, kita harus mengalah. Jadi mobil-mobil itu kan mobil besar semua ya. Dia ngebut-ngebut semua, guys. Jadi pernah dulu jalur kami untuk pekerjaan kami itu lewat situ. Jadi mobil itu kan kencang-kencang ya, jalannya antara 40 sampai 60 lah ya. Di jalan batu, bayangkan lah ya. Itu dia nggak mau ngalah, kencang. Kita harus minggir. Jadi kalau buat kalian yang belum terbiasa, enak lewat jalan lintas saja ya. Jalur lintas ini aja ya. Lebih aman ya kan. Ini mulai ada ya rumah-rumah dikit-dikit. Nah, di sini ada nanas, guys ya. Orang jualan nanas di sini. Kalau kalian mau cari nanas di sini ya, yang murah, meriah. Karena di sini langsung petaninya, guys. Ada juga nanti kalau udah sampai ke Prabu Muli, jalan lintasnya dari Simpang Belimbing ke Prabu Muli itu banyak juga yang jualan tuh. Ini contohnya ya, serba 10.000 tuh satu ikat, isinya 4, guys, besar-besar. Itu nanasnya manis, bukan nanas kecut, tapi nanas manis, guys. Kurang murah apa? Cuman 2.500 satu bijinya. Nah ini, guys, kalau yang kecil-kecil itu dikasih 5. Ya kecil-kecilnya itu segenggam, cuman dia manis, guys. Namanya nanas kan nggak perlu besar-besar, yang penting manisnya. Besar juga kalau nggak manis kan kecut namanya. Nah ini sayangnya kebun sawitnya nggak diurus ya. Wah, ini kebun karetnya juga diblukarin, guys. Orang-orang kaya kayaknya di sini nih. Punya kebun selebar ini kok nggak diurus, ya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa kebeli ya. Ini ada pondok pesantren Kolbun Salim ini ya, pinggir jalan juga. Ini udah mulai, ini yang lumayan cukup besar ya, tapi lumayan cukup jauh dari Simpang 5 Pendopo Bali tadi. Kalau yang mau dekat tadi, yang itu tadi ya, pondok pesantren yang dekat dengan kantor dinas Bupati Bali ya, itu tadi ya.
Wah, ini workshop apa lagi ini? Itu banyak sekali pipa-pipa di dalam itu ya. Tapi memang di sini dikuasai sama juragan-juragan ini ya, bos-bos proyek di sini. Oh ini guys, tanahnya itu di sini tuh datar-datar guys, nggak kayak di tempat aku di Bengkulu. Jalannya itu, waduh, perbukitan. Di sini jalan datar kayak gini. Kalau di daerah aku itu udah, aduh, nemu banget lah. Udah dibangun sama rumah lah ini. Ini dijual tanah kaplingan. Wah, itu ada bangunan di dalam tuh ya guys ya. Tapi bangunannya kok kayaknya sepi ya guys ya. Bangunan apakah di dalam itu ya? Tertutup guys. Apa pabrik ya di sana? Oke, kita akan lanjut ya. Ya ini kan kurang lebih ya 5-10 menit itu ya kayak gini keadaannya. Hanya ada rumah-rumah 112 gitu. Di sebelah kanan kita itu ada sekolah kalau nggak salah nih ya. Sekolah apa nih? SMA Negeri 6 Talang Ubi. Orang SMA jauh tempat kayak gini. Ya sepi lah. Siapa juga yang mau sekolah di tempat kayak gini? Ini kota loh guys. Sedangkan di kotanya situ tuh banyak sekolah SMA gitu ya. Ya lain kali buat para pencetus untuk pembangunan sekolah itu carilah tempat yang lebih strategis gitu loh. Jangan jauh-jauh, apalagi SMA di tengah hutan kayak gitu. Mau jadi apa nanti anak-anak itu? Habis sekolah langsung keluyur. Enggak ya. Ya syukur alhamdulillah udah dibangun. Nah, inilah jalan lintasnya batu bara tadi ya. Ya, aku kecepatan pula tadi ya. Jadi di bawah tadi itu jalan lintasnya ya guys ya. Nah, ini guys, hati-hati ya. Lubangnya lebar-lebar, dalam-dalam. Ini kalau mobil-mobil kecil ya harus hati-hati ya. Wah, ini guys, terasnya bagus sekali. Aku pengen buat teras seperti itu. Apakah bisa terkabul? Rumah aja belum jadi. Ini sebelah kanan kita nih mulai dibuka. Ini kayaknya mau dikaplingkan deh. Daripada ditanami sawit ya, sawit pinggir jalan kayak gini. Ya memang kalau investasi ya namanya investasi. Kalau perkebunan kan nggak habis-habis ya. Kalau dikaplingin ya langsung habis ya kan. Cuman kan rame ya. Kalau di belakangnya masih kebunnya dia kan nanti harga kebunnya masih bisa lebih mahal ya. Ini udah mulai kita melewati perkampungan-perkampungan. Tadi apalah ini nanti ya. Nanti kita akan cari ya. Cari tahu. Di sini ini tikungan ini lumayan cukup ngeri ya, karena ini pangkalan guys ya, pangkalan gas kalau nggak salah. Dan ini kan tikungan ya. Ini kebanyakan kalau pas lagi buka pangkalan gas itu di situ rame. Kalau dari sini kencang, dari arah depan ke situ kencang, di situ nanti papasan karena di pas tikungan manis ya. Ini ada masjid ya. Udah tuh jalannya lumayan cukup sempit di situ. Memang harusnya kalau buat pangkalan tuh di jalan yang lurus ya, jangan di tikungan-tikungan seperti itu ya. Tapi ya gimana keadaan ya kan. Di depan kita ini nanti ada Pertasop. Nah itu guys, Pertasop. Jadi kalau kalian kehabisan bensin itu nggak usah takut ya di sini ya. Ini depan ini ada Pertasop. Dan ini hampir buka setiap hari ya. Ini lumayan cukup ramai di sini. Ini kayaknya udah masuk ke daerah Teluk Lupuk deh. Ini depan kita ini ada jembatan. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 2020-an ya. Dulu jalannya lumayan kecil di sini guys. Dan di bawahnya itu sungainya. Jadi anak-anak itu sering mandi di sini guys. Wah, itu guys ya. Tempatnya bagus sekali kan guys. Untuk mandi. Ini ada musolanya cuman sepi. Karena musolanya terlalu dalam ya tempatnya ya. Nanti di depan kita nih kita akan melewati simpang 4 ya. Simpang 4 kalau sebelah ke kiri itu menuju ke arah Tanah Abang, kalau lurus ke Pendopo, dan ke sebelah kanan itu masuk ke daerah pasarnya Teluk Lubuk. Wah, pasarnya Teluk Lubuk. Ini ada SD Negeri 36 Talang Ubi ya. Ini kan simpang Belimbing. Kalau Penukal Abab Utara itu sebelah kiri itu tadi ya. Kita harus berhati-hati di sini. Tapi lampunya aku nggak hidup ya. Ini
Karena di sini juga lumayan cukup ramai ya kalau udah siang atau sore itu. Wah, ini menerima resep dokter apotek Porosenta Farma. Wah, ini pusatnya Desa Teluk Lubuk ini guys. Jadi pertokoannya itu di sini deh. Lengkap sekali tuh. Dan ini toko baju. Oh, ini rumahnya, masya Allah. Ini rumah apa ya guys ya? Toko bangunan guys. Wah guys, ada Indomaret dan kita akan melalui jalan perbatasan ya. Selamat jalan dari Kabupaten Penukal Abu Lematang Ilir ya. Ini udah kita memasuki daerah Muara Enim guys ya. Itu tadi gerbang gerbang perbatasan ya. SMP Negeri 1 Belimbing. Nah, di sini udah memasuki daerah Belimbing ya. Kita ada puskesmas Teluk Lubuk. Puskesmasnya bagus banget guys. Ada roda 2, rumah makan roda 2, rumah makan Padang ya. Ini ada stadion Serampu Sakti. SD Negeri 8 Belimbing ya. Kita akan lanjut ya menuju ke Simpang Belimbing yang nggak akan lama lagi kita akan lalui ya. Akan lewati, akan sampai, bukan kita cuma sampai Simpang Belimbing aja untuk video kali ini ya. Nanti kalau kalian mau minta dibuatkan video kemana request aja ya guys ya. Yang penting masih daerah sini ya. Insya Allah kalau saya ada waktu, ada kesempatan akan saya review. Ini guys, mobil-mobil pusonya ya. Puso batu bara guys ya. Ini bentuknya seperti ini. Bayangkannya dia melalui jalur lintasnya. Biasanya nggak boleh loh lewat sini, tapi entah kenapa saat ini. Tapi kalau daerah Muara ini boleh kayaknya. Kalau daerah Pendopo Pali itu nggak boleh guys, nggak boleh masuk ke kota tuh. Tapi iyalah, daerah Muara Enim, kalau daerah Pendopo Pali itu nggak boleh. Kalau daerah Muara Enim itu dari Lahat ke Muara Enim tuh ampun, apalagi jam-jam siang tuh, aduh pokoknya. Ini tikungan ya di depan ini, hati-hati ya. Tikungan Simpang 4 lagi ya. Ini kan cukup ramai ya. Ini masuk ke Teluk Lubuk ya. Setelah ini ada jembatan. Nah, inilah jembatan Teluk Lubuk ternyata dia. Jembatannya lumayan cukup panjang. Sungainya berbusa guys. Busanya banyak sekali. Entah busa apakah itu? Apakah ada orang menyuci? Kita akan lanjut go ya. Ya kurang lebih sekitar, ya nggak jauh lagi lah, sekitar 5 menit sampai 10 menitan lah. Ya pokoknya 5 menit sampai 10 menit. Itu kita akan sampai di Simpang Belimbing. Oke. Di sebelah kanan kita itu ada orang yang jualan buah-buahan ya. Di sinilah kalau mau beli buah-buahan, madu, tapi madunya harus asli ya. Dan daerah sini kalau hujan itu banjir guys. Makanya ini jalannya lumayan cukup tinggi. Itu kalau rumah-rumah lamanya itu kan agak di bawah ya. Kalau rumah-rumah baru dia di atas. Nah itu kan di panggung-panggung ya kan. Itulah contohnya rumahnya masih di bawah ya, di lembak bawah tuh. Itu kalau hujan banjir guys. Dan banjirnya lumayan cukup lama surutnya. Jadi karena di sini kan lautnya jauh, lautnya itu ada di Palembang sana ya. Jadi sungai semua ya, nunggu Sungai Musi itu surut baru dia mulai surut semua, atau Sungai Lematang itu surut dia mulai surut juga di sini. Nih di depan kita ada Apotik Ida, toko kacamata. Ya seperti inilah suasananya mendekati Simpang Belimbing ya. Ini udah mulai rame lagi ya di sini ya. Ini ya, masya Allah, tiangnya aja guys, rumahnya mengerikan, mengeri sekali. Ini lagi ya, di depan ini sebelah kiri kita lihat ya. Nanti ada rumah, ada patungnya juga nih. Ada patung kuda, ada patung gajah guys. Lengkap, ada lapangan bulu tangkisnya kayaknya. Toko barokah nih, ada toko barokah. Ini. Nah di sini memang gimana ya, orang bisa jadi ini bengkel-bengkel ya. Ini bengkel lumayan cukup besar ya.
cuci mobil. Oh, cuci mobilnya lumayan cukup mantap itu guys, berkelas sekali. Ada langsung tertutup ya, seperti itu ya, tempatnya sejuk otomatis ya kan. Wah, nanti di inilah kita ini udah hampir sampai nih. Ini ada keselamatan, kesehatan dan kecantikan. Wow, rumah dan kecantikan nih, orang mau cantik seperti itu ke situ. Nah, ini lagi nyuci alat berat. Nyuci alat berat semobilnya guys, bayangkan lah. Wah, ini ya, kalau tempat cucian mobil-mobil dump truknya batu bara di situ ya, yang nyuci di sini. Rumahnya memang ya, mungkin ya kebanyakan di sini kan bos-bos yang mempunyai mobil-mobil alat-alat berat ya, yang disewakan ya ke tambang-tambang batu bara maupun MHP ya. Tokonya. Awas pagar rantai. Wah, ini di pagar rantai guys, bukan naga rantai, pagar rantai. Kalau naga rantai daerah kami itu ada guys ya, namanya desa naga rantai, daerah Padang Guci itu. Oke, di depan ini kita akan melewati ATM BRI. Nah, inilah terakhir ATM yang sebelum kita melewati Simpang Belimbing. Dan di depan kita kurang lebih ya sekitar 1 menit lagi kita akan sampai di Simpang Belimbing guys. Itu dia jalan Simpang Belimbing. Jadi kalau sebelah kiri itu menuju ke Prabu Muli, sedangkan ke kanan itu ke Muara Enim. Oke, sampai di sini dulu review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya. Buat kalian-kalian yang mau request, silahkan request ya. Oke, kita akan muter lagi ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.